tahun sudah belum kita mempelajari secara detail, jam per jam lah minimal. Kalau jam segini ini Rasulullah ngapain ya? Sudah belum? Jam 6:30 ini Rasulullah biasanya ngapain kan? Aktivitasnya apa? Kalau ba'da subuh itu aktivitasnya Rasulullah apa ya? Kalau ba'da zuhur itu aktivitas Rasulullah apa? Kalau sore-sore aktivitas Rasulullah apa? Nah, ini ternyata penting untuk kita pelajari. Karena siapa manusia terbaik? Siapa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat disayangi oleh Allah? Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan kepada kita pada petang hari ini, sehingga Allah perkenankan kita semuanya dapat kembali bermajlis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Tidak akan mungkin seseorang meniru atau mendekati atau sehebat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya karya hebat luar biasa bernama Ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, para ulama mengatakan, misalnya Imam Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq, beliau mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat kecuali hanya para sahabat radhiyallahu anhum, maka para sahabat radhiyallahu anhum itu sudah cukup mewakili semua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan kenabiannya. Karena memang para sahabat radhiyallahu anhum ini karya terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu 23 tahun muncul generasi hebat, generasi emas yang dahulunya tidak tahu soal kebersihan menjadi orang yang sangat perhatian kepada kebersihan. Yang dahulunya ya tidak tahu berharga dan mahalnya nyawa menjadi orang yang sangat memuliakan dan mengagungkan nyawa manusia. Yang dahulunya tidak pernah menyayangi anak-anak menjadi orang-orang atau generasi yang sangat menyayangi anak-anak. Yang dahulunya tidak tahu yang namanya tauhidullah, menjadikan Allah satu-satunya. Mereka hidup dalam kesyirikan, menyembah patung-patung, ya, Latta, Uzza, Manata, ya, semuanya disembah, ya, dalam rangka menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah, menjadi
generasi yang sangat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam kurun waktu hanya 23 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat perhatian soal masalah waktu. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat disiplin soal masalah waktu. Ya. Kalau hari ini kita sering bilang kepada anak-anak kita ketika ada nasi yang jatuh atau ada lauk yang tidak dimakan sampai habis, kemudian kita katakan kepada mereka, jangan mubazir, jangan menyia-nyiakan nikmat Allah. Maka sejatinya ada yang lebih mubazir kalau hanya dibandingkan dengan nasi atau lauk atau makanan, yaitu apa? Ketika kita membuang-buang waktu kita pada hal-hal yang tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, ya. Waktu berlalu begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk umat, ya. Maka inilah yang kemudian menurut para ulama menjadi kunci utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil membangun peradaban yang luar biasa bernama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terbaik di umat ini. Manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah itu ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ya. Sebaik-baik manusia itu qarni, kata Rasulullah, ada di zamanku. Summalladina yalunahu, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya, terus grafiknya menurun, ya. Kata para ulama, kenapa Rasul bisa membangun peradaban sehebat itu, semewah itu, ya, hegemoni yang luar biasa ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum dalam kurun waktu 23 tahun. Tidak ada peradaban di dunia ini yang bisa dibangun dalam kurun waktu sesebentar itu. Peradaban itu bisa dibangun selalu di atas 5 abad. Ini tidak sampai 3 abad, hanya 23 tahun, ya. Tidak sampai 1 abad bahkan, ya, hanya sekitar 30 tahun saja, tidak sampai 23 tahun, ya. Maka kemudian apa? Bisa muncul generasi sehebat sahabat radhiyallahu anhum. Kata para pengamat sejarah, kuncinya ada 2. Satu, di mana Rasulullah SAW selalu membersamai, hadir di tengah-tengah sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, di mana Rasulullah SAW 24 jamnya menjadi teladan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Keduanya ini harus selalu ada, membersamai dan hadir sebagai teladan, ya. Makanya hari ini muncul sebuah istilah, kalau ingin merusak sebuah peradaban, caranya mudah. Rusak perempuannya, rusak gurunya, dan rusak tokohnya, selesai peradaban. Perempuan ini teladan pertama, al-madrasatul ula. Ibu itu cikal bakal peradaban. Guru apalagi, rusak gurunya, ya. Jadikan guru itu murah di hadapan muridnya. Guru menghukum sedikit dituntut, ya. Guru memberikan sanksi sedikit, orang tuanya tidak terima. Ya, ini bagian dari makarnya musuh ini, ya. Untuk menjadikan guru ini tidak mahal lagi di hadapan muridnya. Yang ketiga, tokohnya, ya. Kalau 3 ini sudah tidak ada harganya lagi di hadapan umat, sudah selesai peradaban itu. Dan Rasulullah SAW tampil di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai apa? Sebagai leader, tidak hanya sebagai leader, sebagai teladan. 24 jam non-stop menampilkan teladan terbaik, membersamai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu semuanya kembali kepada bagaimana Rasulullah tidak pernah membuang-buang waktu dalam
usia beliau yang singkat bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kuncinya, hadirin muliakan Allah, kalau ingin kembali menjadikan Islam ini berjaya, tidak usah besar-besar dulu membahas peradaban. Kalau ingin menjadi pribadi-pribadi yang disayang oleh Allah, sebagaimana Allah mencintai dan menyayangi Rasulullah dan para sahabat, ya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita disiplin soal masalah waktu. Bagaimana kita memuliakan dan menganggap waktu itu satu modal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Para ulama menyebutkan ada 4 sifat waktu yang ini harus disadari oleh setiap kita. Waktu itu punya sifat, Pak. Sifatnya 4. Setidaknya sifatnya 4 ya. Kalau ada yang lain, maka saya tidak tahu. Tapi 4 ini disebutkan oleh para ulama. 1, waktu itu adalah modal paling berharga dalam diri manusia. Sebutkan modal lain selain waktu. Kalau tanpa waktu, tidak ada artinya. Orang punya banyak harta, kalau tidak punya waktu, tidak sempat menikmati hartanya. Orang punya banyak ilmu, kalau tidak ada waktu, tidak sempat menyampaikan ilmunya. Ya. Waktu ini penting sekali. Waktu ini modal paling berharga dalam hidup kita, yang sejak lahir kita sudah memilikinya. Ini modal paling berharga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini harus kita sadari, waktu ini. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Ini sifatnya waktu. Kemarin sudah tidak bisa diulang lagi. Kemarin lusa apalagi, pekan lalu apalagi, tidak bisa diulang lagi. Sesuatu yang sudah berlalu tidak bisa diulang lagi. Ini sifatnya waktu. Ya, artinya apa yang masih ada di depan mata kita, di masa depan kita ini memang harus kita rencanakan dengan baik, agar tidak berakhir menjadi penyesalan-penyesalan, terbuang berlalu begitu saja. Kemudian sifat yang ketiga, kata para ulama, waktu itu disadari atau tidak dia berjalan begitu cepat. Disadari atau tidak dia berjalan begitu cepat. Betapa di antara kita dahulu masih merasa baru duduk di bangku SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah selesai, kemudian bekerja, kemudian sudah punya anak, nikah, sudah punya anak, sekarang sudah mau punya cucu. Berapa di antara kita ini yang kayaknya baru kemarin anaknya masih kecil-kecil, sekarang sudah pada minta nikah. Cepat sekali berjalan waktu itu, Pak. Ya, cepat sekali. Ya. Dan itulah sifatnya waktu. Ya. Itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan makhluknya bernama waktu itu dalam beberapa tempat. Wal asri demi waktu, wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam. Masya Allah, tabarakallah. Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa diulang, sesuatu yang berjalan sangat cepat. Siapapun yang kemudian tidak perhatian dan tidak menghargai waktu, dia pasti akan merugi. Innal insana lafi khusrin, kan begitu. Manusia dalam kerugian. Kaitannya dengan ayat pertama, Pak. Karena memang orang yang tidak perhatian dengan waktu itu pasti seorang yang merugi. Lalu sifat ketiga, sifat yang keempat ini yang paling penting untuk kita jadikan perhatian dan kita sadari bersama, bahwa waktu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu kata para ulama memiliki sifat batasnya menjadi rahasia Allah. Waktu itu memiliki batas, dan batasnya menjadi rahasia Allah. Di antara kita satu pun tidak ada yang tahu batasnya berapa hari lagi, berapa pekan lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi.
Karena ternyata batasnya tidak ditandai dengan sakit. Batasnya juga tidak harus tua. Ya. Setiap kita memiliki ajal. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Jika batas waktunya telah tiba, maka tidak bisa diundur barang sesaat, tidak bisa diajukan barang sesaat. Inilah pentingnya kita memahami bahwa ternyata kunci kesuksesan Rasulullah SAW mengasuh dan mendidik para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah ketika beliau betul-betul perhatian tentang berharganya dan mulianya waktu dalam kehidupan seorang hamba. Ini yang harus perlu kita contoh. Makanya kalau kita ini pingin menjadi hamba-hamba yang disayang, menjadi hamba-hamba yang sukses dunia akhirat, hal pertama yang perlu kita contoh dari Rasulullah adalah bagaimana kita meniru gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ya. Pernah belum kita ini selama kita hidup selama ini, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang baru 19 tahun, ada yang 20 tahun, mungkin ada yang sudah senior 60 tahun. Sudah belum kita mempelajari secara detail, jam per jam lah minimal. Kalau jam segini ini Rasulullah ngapain ya? Sudah belum? Jam setengah 7 ini Rasulullah biasanya ngapain kan? Aktivitasnya apa? Kalau ba'da subuh itu aktivitasnya Rasulullah apa ya? Kalau ba'da zuhur itu aktivitas Rasulullah apa? Kalau sore-sore aktivitas Rasulullah apa? Nah, ini ternyata penting untuk kita pelajari. Karena siapa manusia terbaik? Siapa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat disayangi oleh Allah? Rasulullah. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba membahas jam per jam apa saja yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama seharian. Ini penting hadirin muliakan Allah untuk jadi gaya hidup kita, hadirin. Ya, untuk jadi apa? Untuk jadi kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita adalah kebiasaan ala kita, belum ala Rasulullah, mari kita rubah dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan memulai terlebih dahulu dari aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai ba'da isya, hadirin. Karena yang paling dekat ini kan ba'da isya, biar langsung bisa diamalkan. Pulang langsung amalkan, okay? Karena kalau dimulai dari ba'da subuh, tadi saya berpikir itu selesai maghrib. Kalau ba'da subuh berarti masih besok, belum tentu besok pagi hidup gitu. Ya. Nah, ini kan calon-calon mayit nih Pak, saya lihat kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah mau meninggal Pak. Ya. Ya inilah kita ya, semuanya mau meninggal, tidak ada tahu batasannya. Makanya kita mulai dari jam ba'da isya dulu, biar langsung bisa dieksekusi gitu. Setidaknya kalau umur kita hanya sampai malam ini, setidaknya kita sudah berazam untuk hidup sebagaimana hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ba'da isya itu kegiatannya hanya satu Pak, kegiatannya tidur. Ya, kegiatannya Pak, tidur. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah menegur keponakan beliau bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi Ibunda Aisyah itu punya keponakan namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini belum pernah ketemu Rasulullah, karena Urwah ini masuk dalam golongan tabi'in.
Jadi lahir setelah Rasulullah wafat. Urwah ini putra dari Asma binti Abi Bakar, saudara perempuannya Aisyah, ya, putra dari seorang ayah mulia bernama Zubair bin Al-Awwam. Zubair nikah sama Asma, punya anak, salah satunya Urwah bin Zubair. Ada kakaknya namanya Abdullah bin Zubair, bayi muhajirin pertama yang lahir di kota Madinah, ya. Singkat cerita, Urwah ini pulang sholat Isya, duduk-duduk di depan rumahnya Ibunda Aisyah bersama kawan-kawan mudanya, anak-anak muda. Duduk-duduk, ya biasa anak muda, cerita-cerita, rame, ya, bercanda. Kemudian Ibunda Aisyah dari balik tabir mengingatkan Urwah dengan kalimat, "Ya Urwah, wahai anakku, bukan begini cara Rasulullah mengisi malamnya." Rasulullah itu seorang yang membenci tidur sebelum Isya dan membenci bangun setelah Isya. Seorang yang membenci tidur sebelum Isya dan membenci bangun setelah Isya, kecuali pada urusan-urusan kaum muslimin. Hadisnya begitu, hadirin. Nah, hadis ini disimpulkan oleh para ulama, berarti Rasulullah itu aktivitasnya ba'da Isya itu tidur, Pak. Langsung tidur, ya. Langsung tidur. Dan makruh hukumnya tidur sebelum Isya. Kenapa makruh hukumnya sebelum Isya tidur? Karena dikhawatirkan bablas sampai subuh belum sholat Isya, ya. Jadi sengantuk apapun kita dalam aktivitas seharian yang begitu berat, kalau sudah sampai rumah, selesai maghrib, diusahakan cari aktivitas yang tidak membuat kita tidur dulu. Salah satunya datang ke majelis ilmu seperti ini. Walaupun ya mungkin ada yang tidur di majelis ilmu, tapi tidak apa-apa, di majelis ilmu. Artinya di masjid juga gitu. Kalau adzan ya bangun kan, gitu. Ya, daripada kemudian layah-layah di tempat tidur di rumah, kemudian ketiduran. Nah ini nanti malah ya kebablasan nanti takutnya. Karena sebagian mazhab mengatakan ya waktu Isya itu batasnya bukan sampai subuh, Pak. Waktu Isya itu sampai nisful lail saja, pertengahan malam. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sampai subuh. Ya. Ada sebagian mazhab, misalnya mazhab Hambali, mazhab Ahmad itu sampai nisful lail saja, sampai pertengahan malam. Artinya kalau bablas jam 2 malam kok sholat Isya, itu bukan sholat Isya, tapi itu sholat qadha Isya. Ya, kalau dia melalaikan, menunda-nunda pelaksanaannya, berarti dia dosa. Dia harus bertobat dulu kepada Allah, kemudian dia mengqadha. Wajib mengqadha karena itu amalan wajib. Lah hadirin memuliakan Allah, Rasulullah itu aktivitasnya tidur, ba'da Isya tidur. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu disebutkan Ibnu Abbas membagi malamnya Rasulullah. Karena Ibnu Abbas ini siapanya Rasulullah, hadirin? Sepupunya Rasulullah ya, Ibnu Abbas ini. Tapi masih kecil beliau. Dan beliau ini juga keponakannya Maimunah. Maimunah itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sering punya akses masuk ke rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Jadi tahu aktivitas malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas bilang Rasulullah itu di malam hari beliau tidur hanya setengah malam. Kalau dihitung pakai hitungan angka, Pak, tidurnya Rasulullah itu setengah malam. Rasulullah bangun lagi kalau mulai jam 8 tidur. Selesai Isya kan jam 8 ya. Bangun lagi itu sekitar setengah 1 atau jam 1 sudah bangun, Pak. Itu Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 9, 10, 11, 12 kalau setengah, kalau di malam hari kita hitung ada sekitar 9 jam, berarti 4,5. 12.30 sudah masuk, hadirin, sudah bangun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mepet-mepet jam 1 lah. Dan ternyata hal tersebut diteliti oleh orang hari ini, hadirin.
Ternyata memang prime time-nya waktu tidur itu ada di waktu tidurnya Rasulullah ketika Rasul tidur malam. Prime time-nya tidur malam itu ada di jam 9, 10, 11 Pak. 3 jam ini kalau kita mengistirahatkan tubuh kita, maka faedahnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada tidur setelah jam itu. Bisa mengembalikan energi kita itu jauh lebih besar daripada tidur di atas jam 11. Makanya dalam hidupnya Rasulullah itu tidak ada riwayat Rasulullah itu pilek, tidak ada Pak. Rasulullah masuk angin, demam, tidak ada. Walaupun beberapa riwayat menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan penyakit demam ya. Misalnya Rasulullah membahas tentang hummal Madinah, penyakit demam yang sering menjangkiti orang-orang kalau ada di Madinah. Dengan umrah kok tiba-tiba demam di Madinah, itu penyakit demam yang dibicarakan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, la tasubbul huma fa innal huma yukaffiru sayyi'at. Jangan kamu cela penyakit demam karena penyakit demam ini menghapuskan dosa. Tapi Rasulullah seger hadirin. Rasulullah itu sehat. Pola hidup Rasulullah itu begitu sehat hadirin. Sehingga dalam sejarah itu tercatat Rasulullah itu sakit hanya 2 kali. Satu, ketika Rasulullah terkena sihir. Kedua, ketika Rasulullah SAW sakit karena lantaran racun yang diberikan oleh wanita Yahudi di daging kambing yang disajikan di Khaybar itu, yang kemudian itu menjadi efek sakit parahnya Rasulullah di akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih banyak faktor eksternalnya daripada internal. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasul kita itu memang pola tidurnya pola tidur yang sehat tadi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau tidur, beliau mencontohkan beberapa adab, dan adab Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur ini kemudian ditulis dan dipoinkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan di antara adab yang harus ditampilkan seorang ketika hendak tidur itu, di antaranya satu, sebelum tidur dia disunahkan untuk memukul-mukul tempat tidurnya sebanyak 3 kali dengan mengucap bismillah. Menebahi itu Pak, ya. Bismillah, ya. Karena kita tidak tahu ada makhluk apa di situ, ya. Maka bismillah dulu. Bismillah. Kemudian adab kedua, sebelum kita tidur pastikan kita dalam keadaan apa? Suci. Ya. Suci dari hadas. Minimal berwudu. Para ulama bahas bagaimana dengan kondisi pasangan suami istri yang baru selesai beribadah malam. Apakah dia harus segera mandi atau sebelum tidur atau bagaimana? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan 3 kondisi orang yang selesai dari beribadah malam dengan pasangannya. Itu ada 3 pilihan. Suami istri setelah mereka junub, yang harus mereka lakukan adalah segera mandi sebelum tidur. Ini paling afdal. Karena berarti apa? Berusaha agar dia tidur dalam keadaan suci. Karena kondisi tidur itu kondisi di mana ruh kita diangkat dan dikumpulkan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ruh-ruh ini ketika kita tidur diangkat oleh Allah, semuanya bersujud kepada Allah, dan Allah menghalau beberapa ruh yang merapat kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Jadi tempatnya jauh dari Allah. Kalau masih balik, masih alhamdulillah, ada kesempatan mendekat besok malam. Kalau roh dicabut kemudian nggak balik, berarti kan ruh kita ini menjadi ruh yang jauh dari Allah, belum jelas nasibnya. Maka pastikan kalau tidur itu dalam keadaan apa? Bersuci. Afdalnya itu mandi, ya, mandi janabah, kemudian baru tidur. Wah, demi Ustaz, salahmu dewe. Salahmu dewe. Sing ya, hadis ya. Kalau nggak mau mandi, setidaknya kedua, kata Syekh bin Baz. Yang ini pilihan kedua.
Artinya belum terlalu parah lah ya. Pilihan kedua apa? Dia tetap berusaha minimal dia berwudu sebelum tidur. Minimal berwudu. Yang ketiga ini tidak diperkenankan langsung tidur setelah ya berhubungan suami istri setelah junub. Ya. Pokoknya adabnya itu Rasulullah juga mencontohkan. Rasulullah sebelum tidur itu selalu dalam keadaan bersuci. Kemudian adab yang ketiga adalah ya, adab yang ketiga Rasulullah SAW juga mencontohkan betapa Rasul kita SAW itu kalau malam selalu berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu aktivitasnya, hadirin, sebelum tidur itu aktivitas kita bertobat hadirin dan beristighfar kepada Allah. Nah, banyak dosa yang kita lakukan seharian ini. Agar apa, Ustaz? Agar kalau kita nanti tidak bangun lagi, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah. Ini jangan sampai lupa nih Pak, yang ketiga ini. Ya, tobat, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, saya bertobat ya Allah. Sekaligus berdoa, ya Allah, persulit hamba untuk melakukan dosa-dosa yang sama di hari ini, besok pagi ya Allah. Yang keempat, berazam kuat untuk bisa menghasilkan kebaikan jika Allah memberi kesempatan bangun besok pagi. Yang keempat ini bersyukur, ya Allah, hamba bersyukur ya Allah, hari ini banyak amalan soleh yang dapat hamba kerjakan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amalan kami ya Allah, amalanku ya Allah, dan permudah hamba untuk melakukannya besok lebih baik daripada hari ini. Nah, itu amalan yang keempat. Yang kelima, ada 5 semuanya hadirin. Yang kelima, kalau tidur itu kata Imam Al-Ghazali, bayangkan ketika kamu tidur, kamu itu hendak menemui kematian. Sehingga ketika tidur itu yang harus ada dalam benak kita itu zikrul maut, harusnya mengingat kematian. Sehingga kalau kita ini mau tidur, yang kita ingat kematian, kita pasti belum mau tidur kecuali kemudian tadi sudah bertobat kepada Allah dan sudah berdoa kepada Allah, semua dikasih kesempatan berikutnya. Ya. Jadi tidur itu waktu yang tepat untuk zikrul maut. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, aksiru zikra hadimil ladzat. Ya, aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat, ya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu banyak mengingat mati. Ya, salah satu momen yang sering dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengingat mengingat kematian itu adalah sebelum tidur, Pak. Ya. Itu amalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian hadirin muliakan Allah, ya. Kemudian hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. 5 ini yang biasa dilakukan oleh para ulama salaf, mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga kemudian selanjutnya ada yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab itu, kalau kita tidur jangan sampai kita tidur di tempat yang terlalu nyaman untuk tubuh kita. Ya. Karena tempat yang terlalu nyaman ini berbahaya. Jadi cari tempat itu tempat yang bisa membuat kita bangun gitu ya. Jangan terlalu nyaman. Ya. Nah, ini diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan usahakan jangan tidur lebih dari 8 jam. Ada beliau katakan, kalau kamu tidurmu 8 jam saja itu sudah pemborosan waktu. 8 jam itu kan sepertiga hidup kita, Adit. 8/24 itu kan sepertiga, Pak. Kalau umur kita 60 tahun, tidur kita setiap hari 8 jam. 20 tahunnya habis buat tidur, Pak. Maka Imam Al-Ghazali dengan tegas mengatakan apa? An-naumu ta'tilun lil haya. Tidur itu pengangguran hidup, kata beliau. Pengangguran hidup. Nah, ini beliau ingin mentawazunkan tadi bahwa Rasulullah itu ya tidur, tapi jangan terlalu banyak tidurnya gitu loh. Ya.
tidur itu pengangguran hidup kecuali satu keadaan. Satu keadaannya apa? Kata Imam Al-Ghazali, kalau dia sadar bahwa bangunnya dia sibuk bermaksiat, maka tidur itu satu kemuliaan. Jadi kalau kira-kira kita ini sadar kalau bangun itu suka gibah, bangun itu malah suka begal orang di jalan, nah itu tidur itu kemuliaan, Pak. Ya. Jadi kita sendiri yang tahu porsinya, Bapak Ibu, ya. Kita sendiri yang tahu porsinya. Kalau kira-kira kita ini tadi ya, kita ini tidurnya itu bisa meninggalkan maksiat, tidur itu lebih utama. Lebih dari 8 jam tidak apa-apa itu. Dan itu ada dalil syar'inya. Dalil syar'inya, Pak, Ashabul Kahfi kan. Ashabul Kahfi itu tidur untuk meninggalkan maksiat. Ya. Tapi jangan juga jadi dalil untuk para kaum rebahan ini ya. Oh, saya Ashabul Kahfi ya. Mazhabnya Ashabul Kahfi ya ini. Ya. Rajamu bukan raja yang memaksa untuk kezaliman. Kamu sholat masih boleh. Kalau rajanya Ashabul Kahfi kan nggak boleh sholat, suruh kafir. Ya. Gitu ya hadirin. Jadi itu adabnya yang harus perlu kita tekankan. Jadi tidur itu ya sekadarnya, tapi bagusnya di waktu-waktu yang utama, ya. Baru kemudian hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Baru kemudian Rasulullah SAW biasanya bangun jam 12:30 atau jam 1. 12:30 itu Rasulullah bangun. Rasulullah biasanya ambil air wudhu, ya. Biasanya disediakan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu ngambil air wudhu itu tidak semudah sekarang, Pak. Sekarang kan tinggal jalan kamar mandi, buka keran, sanya udah hidup. Dulu benar-benar sulit tadi. Nyari air itu harus jalan dulu, ya. Harus berdingin-dingin dulu, ya. Kemudian Rasulullah SAW ambil air wudhu, singkatnya Rasulullah itu biasa memulai bangun itu kemudian mengisinya dengan sholat tahajud. Ini sholat tahajud ini yang perlu menjadi lifestyle kita, hadir. Karena menurut survei, hadir, orang-orang yang bermasalah di siang hari itu biasanya malam harinya bermasalah, hadir. Seringnya begitu. Ini ulama yang bilang ya, orang-orang yang tidak tuntas urusannya dengan manusia di siang hari karena urusannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah di malam hari tidak tuntas. Maka sesiapapun kita yang pingin urusannya di siang hari diperbaiki oleh Allah, perbaiki urusan kita dengan Allah di malam hari. Ya, bangun hari ini. Bangun walaupun mungkin levelnya masih 2 rakaat tahajud, 1 witir, tidak apa-apa. Ya. Bahkan para ulama menganjurkan kalau kiranya kita belum atau benar-benar tidak mampu untuk bangun malam karena kita memang dalam keadaan capek seharian, dan capeknya itu juga capek yang wajib nih. Capek yang wajib itu apa, Ustaz? Capek yang wajib itu ya bekerja, mencari ma'isyah yang halal, ya, menghidupi keluarga gitu ya. Maka setidaknya sebelum tidur itu sholatlah witir 3 rakaat tadi. Witir dulu. Karena witir itu penutup malam. Sebagaimana siang itu ada penutupnya sholat maghrib 3 rakaat, malam itu juga harus ditutup. Karena innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu zat yang maha witir, mencintai perkara-perkara yang witir, perkara-perkara yang ganjil. Ya. Jadi pilihannya itu, Din. Kalau panjenengan sudah ngantuk betul, habis isya nanti sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kemudian tutup 3 rakaat tadi. Pulang istirahat. Kalau kira-kira punya kepercayaan diri, ya, kira-kira kita punya azam yang kuat untuk bangun, ya, untuk bangun di malam hari, ya segera tidur, kemudian nanti malam bangun, ya. Bangun, tidak ketang 2 rakaat 1 witir,
Jadi caranya biar kita istiqomah sholat malam itu dari yang ringan dulu, Hadin. Treatmentnya begini, bangun 2 rakaat 1 witir. Dicoba dulu 1 pekan, Hadin. 1 pekan kalau lulus tambah, ya 2 rakaat 3 witir. Melan-melan, step by step, sepekan lagi. Kalau belum lulus, pekan ketiganya gitu aja dulu. Ya, memang harus dipaksa dulu. Nanti sampai pada titik kita betul-betul menikmati sholat malam ini. Kita bisa bermunajat kepada Allah, menangis sejadi-jadinya, mengadu sepuas-puasnya, mengeluh kepada Allah Rabbul Izzati, ya, atas apa yang menjadi masalah hidup kita. Ya, pagi harinya pasti, Hadin. Orang-orang yang menjaga qiyamul lail itu pagi harinya pasti Allah berikan satu kekuatan batin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah selalu membersamainya dalam setiap masalah hidupnya. Gitu ya. Mentalnya itu jadi, masalahku berat, tapi aku punya, masalahku besar, tapi aku punya Allah, zat yang maha besar. Lalu begitu, Hadin. Ya. Nah itu bangun malam. Lah bangun malamnya Rasulullah ini panjang, hadirin. Panjang. Ada 2 hadis yang menjelaskan bangun malamnya Rasulullah. Hadis Ibnu Abbas dan hadis Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu pernah iseng-iseng ikut makmum salat malamnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Selesai Al-Fatihah, Rasulullah baca Al-Baqarah, selesai hadis. Al-Baqarah selesai, dikirain sama Hudzaifah itu ruku. Ternyata lanjut An-Nisa, hadis. Dikirain wah ini An-Nisa selesai, ini ruku. Ini rakaat pertama, hadis. Ya. Selesai An-Nisa, ternyata Rasulullah balik lagi ke surat sebelumnya, surat Ali Imran. Nah, ini juga jadi dalil bolehnya seseorang ketika mengimami sholat itu tidak harus urut. Ini dalilnya. Misalnya rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat keduanya Al-Fil, itu boleh. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan adabnya tetap urut, karena Al-Quran itu dibuat urut, ya, dan ada munasabah, ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, ya, tapi hal ini juga diperbolehkan. Selesai surah Ali Imran, baru kemudian Rasulullah SAW ruku, dan kata Hudzaifah bin Yaman, ya, semenjak itu aku berpikir ulang kalau mau bermakmum kepada Rasulullah di sholat tahajudnya. Panjang sekali hadirin. Sampai kata Ibunda Aisyah, Pak, kakinya Rasulullah bengkak, hadirin. Membiru, bengkak. Kita ini sholat tarawih di kota Solo ini yang paling lama berapa jam, Pak? Berapa juz? 2 juz kan? Sejuz 2 juz. Pulang dari sholat malam 2 juz bengkak gak kaki, Pak? Enggak bengkak, hadirin. Jadi Anda bisa bayangkan Rasulullah itu berapa lama ya sholat malamnya. Sampai Ibunda Aisyah kan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah apa yang telah kau kerjakan, apa yang sedang kau kerjakan, apa yang akan kau kerjakan, semuanya sudah dijamin surga? Kenapa kau masih repot-repot harus bangun sholat malam ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bangun malamnya kita ini bukan karena kita butuh ini dan itu harusnya. Bangun malamnya kita itu dalam rangka kita memantaskan diri kita bahwa kita ini hamba, di antara hambanya Allah yang sudah banyak sekali dikasih pertolongan sama Allah dalam hidup ini. Di antaranya nikmat hidayah, di antaranya nikmat ilmu. Malam ini kita bisa dicondongkan Allah datang ke tempat ini, ya. Bangun, sholat malam, ya tidak harus sampai bengkak, Pak. Sunnah bengkaknya tidak usah ditiru, ya itu kayaknya juga berat itu, Pak. Di Indonesia ini ada sholat malam semalam 30 juz, Pak, di Temboro. Itu betul-betul saya pernah ikut itu, Pak. Imamnya 5 imam terbaik di Temboro, Pak. Satu imamnya 4 rakaat, satu rakaatnya 1,5 juz, Pak. Kalau 4 rakaat berarti 6 juz. 6 kali 5 kan 30. 20 rakaat itu 30 juz. Betul-betul tat ba'da isya. Selesai itu 10 menit sebelum subuh, Pak.
Jadi selesai witir assalamualaikum, doa, itu panitia belakang langsung apa Pak? Langsung ngesok apa? Nampan-nampan berisi sahur itu Pak. Jadi sudah ada panitianya gitu ya. Masya Allah. Dan itu setiap malam selama 30 hari bulan Ramadan. Ya, dahsyat itu Pak. Ya. Lah itu saya nyoba itu, hadirin dimuliakan Allah. Saya cek kaki saya nggak bengkak Pak. Ya. Tapi memang saya agak diuntungkan keadaan ini, saya jujur-jujuran Pak. Saya diuntungkan keadaan ketika itu. Saya ngejak anak-anak muda, anak-anak hijrah Pak, 3 mobil. Yo, ini saya kan dapat berita. Wah ini mantap nih, kita coba. Lah kok qadarullah saya itu di soft tengah Pak. Soft depan saya itu bapak-bapak sepuh umur 60-70 Pak. Kuat Pak. Saya yang anak muda ini kan wah. Terpacu kan? Ya, terpacu. Ini orang setua ini bisa kuat. Ya, kadang-kadang dia duduk. Kalau tidak kuat duduk sebentar terus berdiri lagi, Pak. Wah, saya nggak mau kalah. Tapi yang menjadikan saya kemudian akhirnya kurang ikhlas, Pak, sholatnya. Belakang saya ini kan murid-murid saya, Pak. Jadi di depan orang tua, belakang murid-murid saya. Jadi saya, wah, ini aku linggo. Wah, ya. Sampai akhirnya saya menyimpulkan begini, Pak. Ya, sholat itu harus sesuai kemampuan, Pak. Nggak boleh di luar batas kemampuan kita. Kalau enggak nanti sudah salah itu niatnya. Salah, apa yang salah. Tapi kalau kita mau ingin ngambil pelajaran, itu 30 juz itu. Nggak bengkak, Pak, kaki. Karena cuma sekali. Besok lagi saya udah kapok, Pak. Ya. Wah, berat ini. Tapi nek jenengan mau, besok Ramadan saya temani, Pak. Tak temani toh, tekan parkiran Pak, monggo sholat. Mulai ya. Tak boleh masjid terdekat ya. Gitu. Iya, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai qiyamul lail dulu ya. Sampai jam berapa qiyamul lailnya? Sampai azan pertama biasanya Rasulullah. Azan pertama ke azan kedua, azan fajar pertama itu ya, ke azan kedua qadra khamsina ayat. Sekitar 50 ayat dibacakan, yaitu sekitar 15 menit 20 menit tadi. Rasulullah sholat malam itu sampai jam segitu. Kalau setengah 5 azannya, berarti jam 4 Rasulullah selesai. Makanya azan pertama dulu itu fungsinya 2. Untuk menidurkan yang bangun dan untuk membangunkan yang tidur. Yang sudah bangun, diingatkan azan pertama, tidur dulu sebentar, dan lagi subuh. Istirahat biar subuhnya khusyuk. Yang belum bangun, dibangunkan. Agar ya 3 rakaat witir, 2 rakaat tahajud biar gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas sampai azan pertama ya, tolong diingatkan. Ya bahas 24 jam ya, tidak bisa 5 menit Pak ya, harus 24 jam juga gitu ya. Ya setidaknya nanti sampai bangun azan pertama kita sudah tahu tutorialnya gitu ya. Mari kita amalkan sedikit-sedikit, semoga hidup kita menjadi semakin berkualitas dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.